Matius 10 itu ketika dia belum disalibkan. Tapi Matius 28 ketika dia sudah bangkit. Jadi kita meyakini bahwa itu Kristus yang satu. Tidak mungkin ada Kristus yang lainnya gitu. Jadi tidak ada narasi dua Kristus. Gitu kan, artinya Anda ingin mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu mati masuk ke dalam tanah, begitu dia bangun dari kubur, dia lupa ingatan. Enggak. Kalau dia lupa ingatan, kalau dia lupa ingatan, maka dia tidak akan mengunjungi Petrus. Masalahnya bukan begitu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, sabar. Matius 24, nomor 23-24. Yesus mengatakan, Kristus palsu akan mendatangi murid pilihan. Di mana? Berat memang. Kebenaran itu memang pahit. Tapi itulah yang Anda harus telan. Matius berapa? Matius 24 nomor 23, nomor 24. Kristus palsu mendatangi murid pilihan. Siap. Bisa saya tanggapi, Kanda? Silakan. Anda baca dulu data, habis itu Anda bantah data Anda. Silakan. Iya. Baca dari ayat yang keberapa ini? Nomor yang keberapa saya? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. 23, 23 sampai 26. Silakan. Siap Kanda. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizatnya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia di mana ada bangkai di situ burung nazar kerumun. Bisa saya tanggapi kitab saya ini, abangku? Silakan. Oke. Nah, dari pembacaan Matius pasal 24 nomor 1 sampai dengan nomor 27 itu sangat jelas sekali bahwa itu konteksnya adalah tentang akhir zaman. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, poin penting dari semua yang dibaca itu adalah pada ayat yang ke-27. Itu poinnya, itu intinya. Bahwa sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti dia sedang membicarakan sesuatu yang akan terjadi kemudian tentang nubuatannya datang untuk kali yang kedua ke dunia ini. Maka sebelum peristiwa kedatangan dia yang kedua kali untuk ke dalam dunia ini, akan terjadi penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh si jahat itu, bahwa nanti oh ya Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini, padahal belum waktunya. Nah, itu konteks pada pembacaan Matius 24, Kanda. Demikian. Baik, saya bantah. Ketika Anda mengambil data 27, itu sudah membantah dan menggugurkan agama Kristen. Camkan kalimat saya. Kenapa? Karena Yesus mengklarifikasi, menetralisasi, menghapuskan semua Kristus-Kristus yang datang. Baik kepada orang Islam yang mengaku mimpi bertemu Kristus. Orang Islam yang murtad karena mengaku bertemu dengan Kristus. Paulus yang berjalan di padang gurun yang mengaku bertemu dengan Kristus. Penulis kitab Wahyu yang mengaku kedatangan Yesus Kristus. Ananias yang mengaku kedatangan Yesus Kristus. Semua dinetralisir. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Apa yang dimaksud dengan Yesus pernyataan di Matius 24 nomor 27 itu? Waspadalah, baca nomor 4-nya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus berpesan akan datang Kristus-Kristus yang bukan dirinya. Kalau ada yang mengaku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikian pula nanti kedatangan anak manusia.
Sekarang yang datang kepada Paulus ada sinar, ada cahaya, sampai timur ke barat enggak? Belum. Jangan kau percaya. Baca nomor 29-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Dan akan nampak tanda di atas langit anak manusia. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat anak manusia. Apabila tanda-tanda itu tak ada, namun ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Jadi Yesus mengatakan jelas toh. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, ada mengaku bertemu saya di dalam bilik rahasia, jangan ente percaya, itu bukan saya, itu palsu, itu Kristus palsu. ITG Inilah aku maka dulu ya, sama nanti Jumat. sabar. Inilah makanya saya katakan ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Lalu Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada Kristus, ia mengajarkan untuk menjadi pengikutnya, dan yang menjadi pengikutnya ini bukan Yakub punya anak, maka itulah Kristus palsunya. Itulah yang keluar dari kumur yang kamu ikuti. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kita disuruh ikut siapa ini? Yesus, anak Maria, hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini seluruh bangsa. Mau dijadikan sebagai pengikutnya. Jangan-jangan ini adalah sibilisis. Karena Yesus mengatakan, waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi memakai namaku. Banyak orang itu mana? Aliteng, Karisten. Itulah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini. Silakan. Oke, terima kasih. Oke. Bentar, ITG ya. Darel ini nanti giliran Anda setelah Bang ITG. Bang ITG dulu, ini lagi Tuhan, nanti gantian. Silakan Bang ITG, di mute dulu Darel. Iya, sampai dengan saat ini saya tetap menghargai cara pemahaman Bang Zuma dalam melihat konteks Alkitab ini. Ya, kita hargai. Tetapi saya selalu ingin menyampaikan begini Bang Zuma, bahwa apa yang kita baca tadi di dalam Matius 10 dan Matius 28 itu dalam dua cerita yang berbeda. Bahwa Matius 10 itu tentang pada saat Yesus sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit. Itu jelas dua hal yang berbeda. Lalu kemudian Matius pasal 28 itu setelah dia mengalami kemenangan, setelah dia mati di kayu salib, mati 3 hari lalu kemudian bangkit, lalu ada pesan. Nah, itulah yang dikatakan tadi di dalam Matius pasal 24 itu. Nah, bersesuaian dengan Matius pasal 24, itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke yang ke-11. Saya bacakan sebentar. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi, dalam Matius pasal 24 tadi, konteksnya itu adalah tentang untuk kedatangan dia kali yang kedua. Sedangkan dalam konteks Matius pasal 10 dan Matius pasal 28, itu dalam konteks pada saat itu sebelum dia naik ke sorga. Jadi ini dua hal yang tidak bisa Bang Juma paksakan begitu Bang Juma. Maka kita melihat secara utuh bahwa menurut Abang bahwa ada dua Kristus, oke, saya terima. Tapi kita buktikan dulu dong. Kalau ada dua Kristus berarti tetap ada dua peristiwa kelahiran itu. Kelahiran pertama itu adalah di Bethlehem. Lalu kelahiran yang Kristus yang lain ini di mana? Nah, itu kan harus ada pembuktian. Kalau tidak ya itu mungkin bisa saja itu mungkin pendapat, dan kita hargai pendapat demikian, tapi butuh pembuktian dong kalau begitu. Kalau ini kan kita bisa buktikan Bang, bahwa Kisah pasal 24 itu bersesuaian dengan peristiwa nanti dia datang kali yang kedua, peristiwanya itu. Nah, ini yang saya mau supaya kalau memang Bang Juma bisa memberikan data-data yang konkret dan lain sebagainya, saya rasa kita hargai pendapat Abang bahwa ada dua Kristus. Berarti ada dua peristiwa kelahiran itu. Nah, satu sudah ketemu kita di Bethlehem. Nah, satunya ini di mana? Nah, itu poin penting. Karena kalau tidak bisa dibuktikan bahwa betullah yang bangkit dari kubur itu yang lahir di Bethlehem, Bang Juma. Selama Abang belum bisa membuktikan kelahiran Kristus yang satu itu di mana, maka yang bangkit dari kubur itu adalah Kristus yang lahir di Bethlehem, anak Maria itu. Demikian.
Saya sederhanakan. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, sebab Kristus palsu? Anda percaya nggak bahwa ada Kristus palsu? Kristus palsu dalam konteks sebelum dia datang memang ada. Oke, pertanyaan saya kalau begitu Anda sudah mengiyakan memang ada. Apakah ada dua kelahiran? Apakah ada dua kelahiran? Yang dimaksud oleh Yesus itu Kristus palsu itu Kristus yang mana dulu? Kan Kristus yang mengaku dia datang kedua kali. Saya ulang. Ketika Anda mengatakan saya mengakui adanya Kristus palsu, pertanyaan saya, apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Oh, kan kalau abang tadi saya tidak pernah mengakui ada dua kelahiran, Bang. Karena kita tidak pernah mengatakan Kristus tapi ada dua. Anda mengakui adanya Kristus palsu. Kristus palsu dalam konteks kedatangan kali yang kedua dia itu bukan berbicara tentang pasal Matius 10:28. Itu dua hal yang berbeda. Kristus palsu. Iya. Artinya Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Iya kan? Bang Juma kan mau membuktikan bahwa Matius 10 dengan Matius 28 itu dua pribadi yang berbeda, bukan? Justru ini yang saya katakan, klarifikasi Yesusnya sendiri yang mengatakan di Matius 24. Yang menceritakan tentang keluarnya manusia dari kubur itu 28. Sebelum Matius 28 diawali dulu Matius 24. Sadar nggak Anda ini? Bisa nggak saya runtutkan ceritanya begini? Saya runtutkan dulu, Bang, ya. Saya runtutkan ceritanya begini. Matius pasal 10 dengan Matius 28 itu dalam konteks Yesus masih ada di bumi. Abang paham ya? Lalu dalam konteks Matius pasal 24 itu, konteks ketika dia sudah naik ke surga. Itulah yang dijelaskan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 tadi. Oke. Jadi abang harus tahu peristiwa itu, gitu loh. Oke. Saya ikuti maunya Anda. Anda. Sekarang begini. Kalau yang dikubur dan yang disalibkan ini bukan Yesus anak Maria, berarti yang keluar dari kubur palsu kan? Kita tetap mengakui bahwa itu anak Maria semua. Ya itu karena Anda memaksakan. Ini kelemahan saudara. Kelemahan saudara. Kelemahan saudara itu di situ. Abangku, Kanda, karena belum ada bukti yang mengatakan ada peristiwa kelahiran Kristus yang lain. Lalu bagaimana dengan Kristus palsu? Haruskah ada kelahiran? Kanda, Kristus palsu itu ketika Kristus yang asli itu yang putra Maria itu sudah naik ke sorga. Masa Kanda nggak bisa? Lalu ada kelahiran lain? Ada kelahiran? Enggak. Masa ada kelahiran Kanda bukan? Bisa melihat peristiwa itu, Kanda? Nggak ada kelahiran bukan? Anda, kita minta pembuktian, kata Kanda kan yang bangkit dari saya sama juga, saya juga ingin membuktikan. Saya juga ingin pembuktian dari saudara adanya Kristus lain. Anda dong yang harus buktikan kepada saya bahwa Anda kan mempersyaratkan harus ada kelahiran, ada kelahiran. Kelahiran yang kedua, Kristus yang kedua itu di mana? Saya mau tahu, mana? Karena Kanda mengatakan yang bangkit. Justru saya yang bertanya. Kanda, kan logikanya Anda mengakui tidak? Anda mengakui tidak adanya Kristus lain? Dalam kurun waktu yang mana ini? Kok dalam kurun waktu yang mana ini? Saya bertanya, Anda mengakui tidak ada Kristus lain? Iya, maka saya tanya peristiwa yang waktu Yesus masih di bumi. Jangan singkat kali, jangan pakai cara Paulus. Jelaskan kepada kami. Anda mengakui tidak ada Kristus lain. Oke, gini Kanda. Kita mengurai satu peristiwa itu kan kita harus jujur, bukan? Betul tidak, Kanda? Ya, justru karena itu saya bertanya, persyaratan yang Anda minta ke saya kembalikan kepada saudara. Di mana di saat Anda sudah mengakui adanya Kristus lain, maka persyaratan itu saya kembalikan kepada saudara. Apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Saya jawab, Kanda, ya. Yang pertama, ketika Yesus itu di dalam dunia ini, maka tidak ada Kristus yang lain. Karena dia masih kata siapa? Halo, Kanda, sabar dulu. Kata siapa? Boleh saya jelaskan dulu, Kanda? Ini kan saya memberikan argumentasi saya kepada. Itu kan karangan Anda saja. Oh, enggak. Itu karangan Anda saja.
Buktinya Matius 10 dengan Matius 28 Yesus masih di bumi. Itu fakta. Saudara, Anda. siapa bilang Yesus sudah masih di bumi itu? Ada. Siapa bilang? Itu belum naik dia kan. Siapa bilang Yesus Dia belum naik ke surga itu masih ada di pasal bumi? 28 itu. Justru saudara, justru untuk membedakan antara Yesus yang ada di bumi dengan Anda. Yesus yang keluar dari kubur, itulah muncul dua Kristus yang berbeda. Anda baca pasal 28 itu Kristus masih di mana? Ayo coba. Matius 24 duluan mana dengan Matius 28? Enggak, sabar dulu, sabar dulu. Sabar juga dulu, Anda juga harus sabar dong. Anda juga harus sabar. Matius 24 dengan Matius 28 duluan mana? Bukan persoalan mana yang duluan, tapi dari urutan cerita. Itu yang kita lihat. Urutan cerita. Maksudnya Anda ingin mengatakan di kitab Anda itu ceritanya berakhir dulu belakangan, nanti baru dimulai gitu. Terus lalu bukan begitu kan, nggak bisa begitu. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Gimana? Ngeyelnya Anda itu Matius melawan 24. Bible itu gimana? Kanda tahu nggak poin dari Matius pasal 24 itu? Kenapa? Itu pasal 24 itu pun dia masih di bumi, Kanda. Kanda tidak Ya, memang betul. Iya. Anda tahu nggak peristiwa apa yang melatar belakangi itu? Pasal 28 pun dia masih di bumi. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut di Matius 24, murid-muridnya sudah di langit atau masih di bumi? Murid-murid. Kanda sepertinya belum ngeh dengan cerita ini sepertinya. Saya dudukkan dengan tinjauan yang berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, yang mendapatkan pesan di situ murid Yesus atau orang-orang Roma? Pasal 10, pasal 24, pasal 28 Yesus masih di bumi, Kanda. Oke, murid-muridnya? Oh, masih di bumi dong, karena dia masih berbicara. Oke, dengan baik. murid, Terima kan? kasih. Izinkan saya menerapi otak Anda untuk Anda paham. Anda sudah mengakui murid-muridnya masih di bumi. Oke. Jangan standar Yesus yang kita pakai. Kita pakai standar murid-murid Yesus. Ketika Matius 24, murid-murid masih di bumi. Ketika Matius 28, murid yang menerima pesan itu juga masih di bumi. Setuju kita? Muridnya pasti masih di bumi dong, Kanda. Ya, setuju kita. Setuju ya? Murid tidak pernah naik ke surga. Oke, setuju. Baik. Nah, sekarang ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus lain yang datang kepada muridnya. Pertanyaan saya, Kristus lain ini pemberitaannya datang nggak kepada muridnya? Kanda, waktu dia ngomong itu, dia masih di bumi. Saya tidak berbicara tentang Yesus. Saya berbicara tentang muridnya. Murid. Enggak. Murid. Ada apa dengan murid? Masalahnya apa? Murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun berkata, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Oke? Iya. Ini murid nih. Iya. Bertanya kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus begini, "Aku datang tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang, akan nampak di langit aku, seluruh manusia merantap, seluruh manusia melihat aku." Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada saat muridnya belum meninggal dunia, keadaan itu pernah nggak terjadi kepada muridnya? Ada orang yang datang mengaku bertemu dengan gurunya. Ada nggak? Jawab dengan jujur. Tidak. How? Karena Tidak. saya jawab Anda, saya jawab. Oh, Karena tidak. Iya, bisa saya jelaskan jawaban saya? Tidak. Karena yang ditanyakan oleh muridnya itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya bukan ke situ. Saya jawab dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Tunggu. Saya berharap yang lawan diskusi saya ini orang yang pernah kemudian belajar. Siap. Supaya nggak nyita waktu saya untuk menggiring saya menjadi bodoh sama seperti lawan bicara saya.
kita murid berbicara Yesus fakta. dipesan, hei si fulan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah ada oknum yang datang kepada murid Yesus tersebut benar-benar mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh gurunya, bahwa orang itu mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Apakah ada atau tidak ada? Oke, saya jawab. 1000% tidak ada, karena Oke, yang baik. dipertanyakan itu adalah Oke, peristiwa baik. yang Tepuk akan tangan. terjadi. Tepuk tangan Ya. semua teman-teman. Kita lihat, kita urai kebohongan orang Kristen ini. Kita nggak bohong. Paulus Kita lihat, ini kita pernah uji. nggak mengaku bertemu dengan Kita Yesus uji. di padang gurun kepada murid Kanda, Yesus? Kanda, kita uji. Kita uji, Kanda. Bisa kita uji? Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Silakan. Paulus memang pernah berjumpa dengan Yesus. Anda tadi mengucapkan tidak pernah. Sabar dulu. Apakah Anda masih layak berdiskusi dengan saya? Sabar dulu. Anda Kanda. tadi mengatakan Tapi tidak dia pernah. tidak pernah mengatakan Sekarang dia Mesias. Anda mengatakan Paulus memang pernah. Tadi Anda mengatakan tidak pernah. Paulus Sekarang Anda tidak pernah mengatakan ya mengatakan Paulus dia memang Mesias. pernah. Saudara, apa Anda nggak punya malu? Paulus pernah ngaku dia Mesias tidak? Saya tanya. Saya tidak mempersyaratkan Paulus mengaku Jawab Mesias. dulu. Jawab dulu. Jangan menjadi penipu di sini. Hey, Saya bertanya, pernah tidak Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Bertemu Kristus di padang gurun. Pernah nggak dia mengaku? Mohon maaf Gurunda, saya turunkan, saya tidak izinkan Gurunda berdebat dengan pembohong dan pendusta. Mohon maaf ya, saya turunkan. Nanti kalau dia sudah mulai siuman, sudah cuci muka, malunya sudah agak berkurang, dinaikkan lagi. Lihatlah ini saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tengok, orang yang so intelektual, mau datang dari sudut pandang manapun, kalau kebohongan pasti akan terbongkar. Penipuan pasti akan terbongkar. Sadarilah, kalian Kristen 2000 tahun lamanya itu mengikuti kemudian Kristus palsu. Silakan, mari kita buktikan. Satu, wakil Kristen gugur dengan kebohongannya. Pernah tidak ada orang yang mengaku kepada murid Yesus bertemu dengan Yesus? Enggak pernah. Dibalik, pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Oh, pernah. Ditambahin waktu, dikasih waktu, apa kata dia? Tapi Paulus tidak pernah mengaku Kristus, padahal bukan itu soalannya. Ini kenapa pendeta takut gentar, tidak mau berdebat dengan apologet Islam? Ini alasannya. Karena mereka akan terjebak sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Makar yang mereka buat akan membuat mereka jatuh terhadap makar itu sendiri. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sepanjang saya berdiskusi dengan saudara tadi, kurang lebih 1 jam, kurang lebih, dia mencerminkan, memberikan edukasi atau menunjukkan kalau dia sedang menipu dirinya. Coba saudara jujur. Yang di bawah jujur, yang di YouTube jujur. Orang tadi mencerminkan cerminan penjelasan untuk menipu kita atau menipu dirinya sendiri? Menipu dirinya sendiri. Menipu Oke, diri Juma. sendiri. Oke, selamat malam. Betapa benar Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Ya, pasien selanjutnya. Jangan ngehujat, gua turunin lu ngehujat. Itu apa? Nggak perlu itu. Oke, Bang Juma, aku tadi mendengarkan tadi diskusi abang tadi sama kawan tadi, kawan siapa itu, ITG itu memang agak kurang apa,
kurang tegas dalam jawaban. Oke. Tapi aku perlu juga sedikit ada pertanyaan sama Bang Juma. Nanti boleh Bang Juma tanya juga sama aku. Begini, yang bisa ku bedah, yang mungkin kawan-kawan Kristen juga yang nggak pahami tentang pemahaman Bang Juma dengan apologet tentang Yesus pra kematian dan Yesus pasca kematian. Jadi begini yang bisa ku dalami ya, bisa nanti Bang Juma membenarkan atau tidak benarkan. Bahwa menurut Bang Juma bahwasanya Yesus yang benar itu sebelum mati, sebelum disalibkan itu Yesus yang benar. Yesus anak Maria itu adalah Yesus yang benar itu sebelum naik ke kayu salib. Bahwasanya ketika naik ke kayu salib itu bukan Yesus anak Maria lagi, tetapi Yesus yang lain yang diserupakan. Stop dulu di situ. Kemudian setelah kematian, 3 hari setelah kematian Yesus ini, kita anggaplah dulu, ikutlah dulu aku dengan narasi Bang Juma, bahwa si Mr. X itu yang diserupakan ini ternyata bangkit dari kematian. Si Mr. X yang diserupakan ini bangkit dari kematiannya. Sudah, setelah si Mr. X yang diserupakan ini yang konon yang dianggap Yesus yang akhirnya jadi disalib itu bangkit dari kematian, menunjukkan diri ternyata dia kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria termasuklah ibu Yesus, dan juga kepada Thomas dan murid-murid lain. Yang berikutnya, Bang Juma juga harus mengklaim bahwa yang berbicara kepada Thomas pada saat Thomas menyembah dia dan berkata, "Engkau adalah Tuhan dan Allahku," yang berbicara dengan Thomas pada saat itu adalah si iblis menurut Bang Juma, ya kan? Dia itu yang berkata juga, yang menyampaikan amanat agung itu, yang menuju Bukit Zaitun, yang berkata, segala kuasa telah diberikan, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, dan ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang ngomong ini adalah iblis, iya kan Juma? Yes. Coba, benar betul. begitu kan? Betul kan? Betul. Oke, jadi itu yang nggak dipahami oleh si ITG itu. Sebenarnya si Juma dan kawan-kawan ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang bangkit dari kematian itu adalah iblis. Iblislah yang bangkit dari kematian. Iya kan Juma? Benar sekali. Betul. Jadi di sini kita salah paham, tidak duduk pada masalah sehingga kita ribut enggak pada konteksnya. Lalu? Jadi sekarang begini, Bang Juma, masuk kita pada persoalan 2 Kristus. Tadi ada pertanyaan Bang Juma begini, apakah bisa kemungkinan terjadi 2 Kristus? Kan begitu. Jadi Kristus ini sebenarnya dari bahasa Yunani Kristos yang artinya Mesias juga, itu yang diurapi. Oke. Yesus memang mengatakan nanti setelah di kemudian hari akan ada yang mengaku Mesias. Akan ada yang mengaku Mesias. Yang artinya bisa juga Mesias yang ini diartikan Kristus. Mesias palsu. Benar, akan ada Mesias palsu setelah kematiannya. Setelah dia terangkat ke surga akan ada Mesias palsu. Jangan panjang-panjang, Rel. Oi. Jangan panjang-panjang. Gantian. Sekarang oke, ku stop. Silakan Bang Juma tanya ke aku. Oke, baik. Menurut saudara, oke, hukuman salib itu diperuntukkan untuk siapa? Hukuman salib itu diperuntukkan bagi orang yang bersalah. Bersalah dan dikutuk oleh Elohim. Betul? Sebentar, tunggu dulu Juma.
Hukuman salib itu adalah hukuman yang diberikan pemerintah Roma kepada orang yang dia itu layaknya kepada orang Yahudi yang melakukan kesalahan, yang layak dia dihukum mati. Kalau menurut tradisi Yahudi, firman Tuhannya yang datang kepada mereka, salib itu untuk siapa? Salib itu kayaknya belum ada di perjanjian lama salib. Itu hukuman orang Roma. 21, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba dulu dibaca. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Oh, boleh. Sebab benar. Orang yang dikutuk Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yesus anak Maria, benarkah dia dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati Elohim? Yang disalibkan itu adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Karena Yesus memang dia sendiri berjalan menuju kayu salib itu. Jangan Anda bawa perspektif agama Kristen dulu, dudukkan salib ini dulu. Kesampingkan perspektif itu. Ini 6 SKS ini, 6 SKS. Salib itu adalah hukuman Elohim untuk pelaku dosa, sehingga Elohim mengutuk pelaku tersebut. Sabar. Ulangan 21, 22, 23 itu. Bentar. Salib Nah, itu. coba kalau Anda mengatakan salah, silakan Anda tunjukkan kepada saya. Salib adalah hukuman atau salib adalah hadiah kemuliaan bagi orang benar. Silakan. Di mana Anda bisa menunjukkan dalil itu? Silakan. Aku nggak mematahkan ulangan itu, tapi aku tanya aja dulu, kalau kau mengatakan itu, yang menghukum Yesus itu Herodes atau Pilatus? Ini hukuman Tuhan. Terhadap yang disalib ini hukuman Tuhan. Hukuman hukuman salib Tuhan. itu cuma apakah hukuman bangsa Yahudi atau bangsa Romawi? Itu hukuman bagi orang Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 21, 22, 23. Itu hukuman yang diterapkan bangsa Yahudi atau hukuman yang diterapkan bangsa Romawi? Coba tanya Paulus, kenapa dia mengambil Galatia 3:13 larinya kepada Ulangan 21? Berarti Paulus sedang mendudukkan Yesus orang yang dihukum oleh Elohim. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21. Berarti Paulus sendiri sebagai orang Farisi, keturunan Benyamin, itu sangat benci kepada Yesus. Sampai Yesus didudukkan sebagai orang pesakitan yang dikutuk oleh Elohim. Demi untuk menyenangkan majikan Romawi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mau dihadiahkan tumbal berupa manusia untuk dosa mereka. Kenapa? Mereka sudah diajarkan Imamat 1-2. Kalau kau berdosa, ada domba, kambing, lembu, sapi untuk kau tebus, untuk kau gunakan, untuk kau sembeli, untuk nebus dosa-dosamu. Bukan manusia. Jadi hadiah yang Paulus berikan ini bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Roma. Makanya dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Ulangan berapa tadi Juma tentang Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21. Lanjut dulu narasinya. Ya. Ini karena kebencian Paulus terhadap Yesus. Orang Farisi yang sangat membenci kepada Yesus ini mencoba untuk membawa-bawa nama Yesus sebagai penebus dosa bagi orang Romawi. Bukan untuk orang Yahudi. Dia jual itu. Makanya dia mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Orang Yahudi tidak akan mau menerima korban tumbal manusia untuk dosa mereka.
Karena itu nggak ada konsep di dalam agama mereka. Bergejibun nabi yang diutus kepada mereka, tak ada satupun nabi yang mengajarkan nembus dosa pakai darah manusia, apalagi Tuhan. Itu nggak ada. Maka pola ini hanya dijual oleh Paulus kepada Romawi, Yunani, Belanda, dan orang Indonesia. Satu hal yang perlu saudara pahami, ketika berbicara mengenai salib, salib ini adalah hukuman. Hukuman yang diberlakukan oleh Tuhan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu penjabarannya. Dan Paulus juga mengutip data itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai kutuk, dan kutuk, itu terurai di dalam Ulangan 27. Kita ambil poin-poinnya, yaitu nomor 15, nomor 25. Terkutuklah orang yang memakan suap. Kalau salib itu rencana Tuhan, maka Tuhan berencana menyalib pemakan suap. Itu kalau rencana Tuhan. Tapi kalau salib itu rencana iblis, iblis menginginkan orang benar yang disalibkan. Tapi pertanyaannya, akankah pencipta langit dan bumi yang mengutus orang yang dikasihinya, membiarkan orang dikasihinya itu dianiaya, dibunuh, dizolimi oleh orang-orang kafir? Atau Tuhan akan menyelamatkan dia ketika dia terancam bahaya? Sehingga yang disalib bukan dia, tetapi si kutuk. Itu logikanya. Maka ketika yang disalib ini adalah si kutuk, maka yang disalib pelaku dosa. Maka wajar kalau dia bangkit keluar dari kubur. Kenapa? Karena dia bangkit bersama dengan iblis. Sebagai iblis, tentu menginginkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Kalau Yesus, saya menggarisbawahi tadi, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Berpesan kepada ke-12 muridnya, kalau dia mengajak mereka hanya untuk kepada orang-orang Yahudi saja. Itu garis bawahi. Kemudian yang datang kepada Yesus dalam Lukas 4, dalam Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus! Iblis! Kata iblis, Yesus! Segala kuasa dunia akan aku berikan kalau engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis berkuasa juga memberikan kepada si kutuk yang mati, yang digantung di tiang salib. Berkuasa juga memberikan orang yang mati di dalam kubur. Sehingga ketika orang yang mati dalam kubur, dia sama seperti Yunus, keluar dari perut bumi dalam keadaan hidup. Dan yang ada di dalam dirinya sudah bukan lagi dirinya, melainkan iblis. Aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Sehingga oknum yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah menerima kuasa dari langit dan di bumi? Tidak. Ketika Yesus diserahkan kuasa itu, Yesus menolak. Lalu siapa oknum ini? Dia adalah oknum yang digantung, terkutuk oleh Elohim. Silakan Anda renungkan. Oke, aku mengambil narasimu tadi, Juma, yang mengatakan bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Benar kan? Orang yang kerasukan iblis. Orang yang kerasukan iblis. Yang aku ingin juga kita saling menjawab dengan tegas dan pengakuan. Bahwa, ya, aku mau tanya sama kau Juma, apakah menurut pendapatmu bahwa orang yang kau bilang diserupakan itu bangun dari kuburnya, benarkah itu? Yes. Bangun dari kuburnya. Kutanya lagi kau, siapa yang membangunkan dia? Iblis. Iblis yang membangunkan orang yang diserupakan ini kan? Oke. Iya. Iblis yang membangunkan dia. Berarti aku tanya sama kau, apakah iblis bisa membangunkan orang mati? Saya jawab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 khotbah Petrus, orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu. Cuma sebentar, pelan-pelan. Kisah Rasul 2 ayat berapa? Nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40. Itu satu perikop. Kisah Rasul 2. Pelan-pelan aja kita.
Kisah Yes. Rasul 2 ayat 31. Ya, 31, 32 dan seterusnya. 31, 32. Oke, kita harus saling membuktikan. Kau harus Ya. membuktikan bahwa ada iblis bisa membangkitkan orang dari kematiannya. Silakan. 31. Oke, ini kubaca ayat 31 ya. Yes. Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Yes. Ketika ia mengatakan bahwa dia, huruf besar ini D ini, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Apa yang terangkanlah apa yang tentang ayat ini, sepemahamanmu. Ya. Yesus dinubuatkan oleh Daud. Dia adalah orang yang kemudian tidak ditinggalkan di alam kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Baca nomor 33-nya. Tangan kanan Elohim mengangkatnya kemudian. Oke. Baca nomor 36. Sebentar. Nanti kau lanjut lagi pun. Tadi narasimu mengatakan Daud menubuatkan bahwa Yesus tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Benar nggak? Yes. Yes. Berarti Yesus tidak akan ditinggalkan ke dunia orang mati. Bahwa Yesus mati, mengalami kematian. Tidak mati, dia tidak dikubur. Tidak dikubur. Ya. Sebentar, tubuhnya Yesus Tidak mengalami kematian. Daud juga, kau bilang tadi, menubuatkan tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan. Benar begitu? Yes, betul. Betul. Jadi di mana pembuktianmu bahwa iblis membangkitkan orang mati? Kapan dan siapa orang yang pernah dibangkitkan oleh iblis? Nomor 36-nya. Yesus sudah diangkat di data 21, 31, 32, 33 Yesusnya sudah diangkat. Tapi terlanjur ada penyaliban. Apa kata Petrus? Maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Ini setara dengan yang disampaikan Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai junjungan, sebagai tuan bagi orang-orang yang tidak beriman. Oke. Coba Anda lihat. Silakan. Iblis yang dibangkitkan oleh, kau bilang tadi, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis. Ini pendapatmu ya, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis. Betul. Itu makan ikan goreng, benar? Betul sekali. Betul. Jadi Yesus itu sebelum naik terangkat ke surga selama 40 hari itu adalah iblis. Ya. Ya. Dari mana? Bahkan sampai di tahun 100 yang datang di Pulau Patmos itu juga iblis. Adalah iblis. Yes, yang mengaku Alpha dan Omega itu iblis. Yang mengaku Akulah Alpha dan Yesus Omega Kristus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang, itu iblis. Bukan Ana Maria. Oh. Ya. Maka sebentar. Dapat kusimpulkan bahwa tulisan Lukas tentang kisah para rasul adalah dusta, benar? Itu kisah. Itu kisah yang diceritakan oleh wartawan Lukas. Begini cuma. Yang dituliskan oleh Lukas itu, Hai Theophilus dan seterusnya mengenai kisah para rasul, kisah Petrus, kisah Saulus bertobat itu adalah bohong. Saya katakan itu kisah. Saya tidak katakan itu bohong. Kisah peristiwa yang terjadi yang dituliskan oleh wartawan. Kalau wartawannya ini pembohong, berarti beritanya bohong. Kalau wartawannya ini jujur, berarti beritanya jujur. Yang kita konsumsi sekarang ini adalah berita, kisah, peristiwa. Oke, maksudku begini. Nah, gitu. Si Lukas ini menuliskan kitab kisah para rasul ini bercerita tentang perjalanan rasul-rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa pembunuhan Stefanus,
Stefanus yang melihat Yesus, melihat anak Allah, langit terbuka dan anak Allah duduk di atas tahtanya. Kisah tentang si Saulus bertemu Yesus ketika perjalanan ke Tarsus. Jadi semua ini, ayat ini menceritakan tentang Yesus. Yesus yang dimaksudkan oleh si Lukas ini bagimu Juma itu adalah iblis, ya kan? Iya. Betul. Berarti kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas adalah menceritakan iblis jadi-jadian yang mengaku sebagai Yesus. Oke, yang kedua, semuanya juga begitu. Mulai Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia adalah dusta yang dilakukan oleh Paulus dan oleh Petrus, Yakobus, yang bernarasi bahwa Yesus adalah Tuhan di situ, yang sebenarnya menurutmu dan apologet dan para kaum Islam, Yesus setelah kebangkitan itu sebenarnya adalah iblis, benar kan? Yes. Betul. Maka debat ini nggak berguna. Selamat malam lah Juma, capek kita bertengkar karena memang udah salah paham kita dari awal. Oke lah. Kasihan ente ini. Izinkan saya berbicara agar Anda paham. Penulis-penulis Bible itu adalah seorang wartawan. Tugas Anda menilai ceritanya. Seperti ketika saya punya teman bernama Irwandi. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang peneliti peristiwa. Dia adalah seorang wartawan. Menuliskan satu kejadian, dia ada di TKP. Maka catatan-catatannya adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Tapi sepalit apapun ceritanya, sesahih apapun narasinya, itu tidak sampai pada level firman Tuhan. Kita harus menghargai. Ini karya, ini catatan, ini tulisan. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap catatan-catatan ini? Uraikan dengan apa yang tertuang di dalamnya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Wajib. Kalau itu Anda imani sebagai sabda Yesus, maka wajib nubuat, ramalan, peristiwa itu berlaku. Maka harus ada penyesat yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama yang mengaku sebagai Kristus. Wow, apakah cerita itu ada? Ada. Pada zaman apa dan pada saat gimana? Pada saat Paulus menuju ke Damsyik, ada tokoh yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, pada saat murid Yesus masih hidup di bumi, ada tokoh yang datang mengabarkan dia pernah bertemu dengan gurunya di padang gurun. Terpenuhi. Siapa yang datang kepada mereka? Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Apa yang Anda ragukan? Kalau Anda menggunakan akal, perkara ini udah selesai. Makanya Anda, oh sudah kita nggak usah berdiskusi. Memang betul. Karena uraian-uraian itu sudah menjabarkan isinya sendiri. Bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus tergenapi. Dan orang banyak yang disesatkan Kristus yang datang kepada Paulus itu namanya Aliteng alias Kristen. Cobalah Anda mendewasakan diri. Coba, matangkan diri Anda dalam beragama. Jangan doktrin, jangan dogma. Kalau hanya dogma doktrin pasti akan menolak isi Bible. Tapi kalau Anda menggunakan data, logika, akal sehat, intelijensi yang Anda punya, logika, kemampuan berpikir, kerangka yang ada dalam otak Anda, dari A, B, C, dan Z, dan seterusnya, hijau, kuning, dan seterusnya, benar baik tidaknya, Anda pakai itu semua untuk menganalisa apa yang muncul dalam Bible, akan menghantarkan Anda kepada syahadatain. Sederhana saudara, hanya karena saudara terlanjur Kristen. Dari kecil dicocokin oleh apa? Doktrin dogma. Mama, itu foto siapa, Ma? Itu foto Tuhan kita, sayang. Mama, itu patung siapa? Itu patung mama Tuhan kita. Lalu yang digendongnya, itu Tuhan kita. Anda kemudian menapaki hidup Anda detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dengan doktrin dan dogma yang sudah mendarah daging. Berhadapan dengan para apologet Islam, kalang kabut.
Kenapa? Dasar pijakan kepercayaan Anda bukan proses berpikir. Anda hanya doktrin, Anda hanya dogma. Yang Anda suka ke gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget sama mama, Natalan, dan seterusnya. Itu yang Anda suka. Tapi ketika Anda menelaah Bible, ternyata yang ada hanya kehampaan. Yang ada hanya keputusasaan. Yang ada hanya kekecewaan. Yang ada hanya apa? Merintih, kesakitan, pedih. Ketika mengetahui bahwa ternyata Bible sendiri menolak ketuhanan Yesus. Dan Bible sendiri menyatakan bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Sebab mereka menjadi Kristen karena mengikuti Yesus yang palsu. Selesai bukan? Sederhana bukan? Adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Ketika Anda mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tak ada yang mustahil Tuhan menjadikan mayat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran saya mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan, sembahan, junjungan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu tidak ada masalah dengan Tuhan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjadikan itu suatu kenyataan. Al-Quran mengatakan, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Innahumut takhazus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang kafir menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka sebenarnya digiring oleh iblis masuk ke dalam api neraka Jahannam. Maka yang Anda harus lakukan hari ini apa? Mendengarkan, menyimak. Toh yang saya jelaskan tentang Yesus dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan tentang Bible dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan adalah sembahan saudara dan rujukan saya bukan Al-Quran. Saya menjelaskan Yesus, Kristus palsu, kelahirannya, misi kedatangannya, misi pengajarannya, kurikulum kisi-kisi apa penyampaiannya kepada muridnya. Dan yang saya jadikan sebagai referensi adalah Bible. Tugas Anda duduk, dengarkan, renungkan, lihat, seleksi. Perhatikan. Koreksi yang salah. Iakan yang benar. Tolak yang salah. Jangan Anda menolak yang benar dan menerima yang salah. Karena Islam datang memanusiakan manusia. Islam datang mengembalikan kodrat kemanusiaan saudara. Ingat, Islam hanya datang untuk memberi peringatan. Selebihnya, Anda mau menerima, silakan. Anda mau menolaknya pun silakan. Saya kira begitu saudara-saudara. Makasih. Ya, saya rasa tadi Gurunda sama si Darel itu bukan debat tapi lagi sidang. Ini ada Ridon dulu, Ridon. Alea sama Yohanes, Muslim apa Kristen? Alea, Yohanes, dibuka mute-nya. Alea, Yohanes, Muslim apa Kristen, dibuka mute-nya bro. Yohanes. Ya, ya. Kristen bang? Iya. Ya silakan, kalau mau diskusi silakan, kalau mau bertanya silakan, kalau mau ditanya juga nggak apa-apa. Aduh, si Riyandi jangan dinaikkan moderator. Ini kita nggak menanggapi orang gagap. Silakan Bang Yohanes. Ya, saya menanggapi Bang Juma. Apa yang Anda jelaskan tadi bahwa itu salah total. Ya, kalau salah dijelaskan Bang. Kalau salah dijelaskan Bang. Ya, kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu tidak bangkit dan dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dan dia dikutuk itu bukan menanggung dosa yang diperbuatnya, tetapi itu dosa manusia, termasuk dosa saudara. Jadi itu sudah melenceng. Saudara, Anda boleh mengatakan hal tersebut sah karena Anda sebagai seorang Kristen penyembah Kristus makhluk padang gurun. Boleh, sah. Anda harus mengakui itu.
Karena Al-Quran memang mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara setan itu adalah orang Kristen. Mereka orang Kristen akan membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Sekarang mari, pernyataan saya yang berdasarkan Al-Quran ini, bantu saya kalau itu salah. Tunjukkan kepada saya, sabar. Tunjukkan kepada saya, Bani Israel oleh Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub diajarkan menebus dosa mereka dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. Oke, Bang Juma. Silakan saudara. Nah, saya bertanya nih. Oh, gitu. Ya. Jadi Kirain mau ngejelasin, tadi katanya salah total. Aduh. Bukan, Ya, beda orang. Tadi yang ngomong Ridon. saya balik bertanya. Enggak, nih. dia Yohanes Ridwan belum ngomong. Ya, saya balik bertanya ini. Jawaban pertanyaan saya mana? Dijawab dulu. Belum. Oh, belum. Ya. Yang kalian agung-agungkan itu, Muhammad itu, dia bangkit nggak dari kuburnya? Gak ada standarisasi bangkit atau tidak bangkit, saudara. Kami sedang mensucikan dan membersihkan fitnahan Kristen dari fitnahannya kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian menyembah orang yang sudah mati. Menyembah orang yang sudah mati. La haula wala quwwata illa billah. Kok jadi kita menyembah orang yang mati ya? Nabi Muhammad hidup saja kita nggak sembah, apalagi mati. Apalah saudara-saudara Kristen. Jangan ke situ larinya. Kita dudukkan perkara iman kita terhadap oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel ini, yang lahir tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam disucikan di dalam Al-Quranul Karim. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa barran. Dan dia senantiasa mengatakan dirinya itu bersih, diberkati dimanapun berada. Itu Nabi Isa alaihissalam. Islam datang mensucikan namanya. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 pun sama. Ketika orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini datang, maka dia akan mensucikan aku, memuliakan aku. Kami datang untuk mensucikan Yesus itu dari fitnahan agama Kristen yang mengatakan Yesus mati dikutuk, Yesus ditelanjangi, ditampar, ditonjok, diseret. Padahal yang diperlakukan seperti itu bukan Yesus anak Maria. Yang diperlakukan seperti itu adalah pengganti beliau. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Engkau hanya menonton, walau 1000 orang di kananmu, 1000 di kirimu, engkau hanya menonton. Sebab aku Tuhan akan mengutus malaikatku untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Aku akan panjangkan umurmu dan aku berikan rezeki kepadamu. Mazmur 91. Jadi Islam itu datang mensucikan Yesus ini dari fitnahan orang-orang 2 miliar lebih. Kami datang untuk mensucikan beliau. Yang kalian salibkan itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian percaya penebus dosa kalian itu bukan Yesus anak Maria. Mari kita buktikan. Kok larinya ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang mengajarkan umatnya, wahai umatku, apabila engkau menyebut nama dari Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, maka seruhkan pujian atasnya. Alaihis salam. Alaihis salam. Kami memuliakan beliau. Yesus Yohanes 16 nomor 13-14, apabila mereka datang, apabila dia datang, dia akan memuliakan aku.
alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan orang Kristen, atasnya kutukan. Atasnya kutukan, atasnya diludahin, wajahnya ditampar, pakaiannya kemudian ditarik, diambil, diperebutkan sampai dia telanjang, sampai dibuatkan patung telanjang. Mukanya ditonjok, lambungnya ditombak, digantung di pohon, dibunuh. Itu. Sedangkan Yesus mengatakan ketika ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan mengimani Yesus ditampar, diludahi, ditonjok, digantung, dibunuh, dikutuk, itu memuliakan? Tidak. Itu sedang menghinakan dan menistakan. Itu pola agama Kristen tuh. Jadi jangan lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarannya tamat, yaitu memuliakan oknum yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Beliau sangat-sangat memuliakannya. Sedangkan kalian diajarkan untuk menghinakan beliau, bahkan melantiknya setara dengan pencipta langit dan bumi. Wajar ketika nanti kalian diusir, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah loh, kami Islam datang memberi peringatan itu. Maka dengarkan, kalau tak sanggup kabur, lari, kayak teman kita dua, itu bagus. Daripada tinggal ngeyel, mutar lidah dan seterusnya, lebih baik pergi. Renungkan, esok hari ketika Anda ingin belajar, naik lagi ke sini. Yang disampaikan Bang Suma kemarin itu terngiang di kepala saya sampai 2 bulan ini. Sudah 2 bulan ini, sampai saya tidak ke gereja lagi nih. Gimana ini? Maka datang lagi ke sini, kita belajar lagi bersama. Silakan saudara. Ya, Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menanggapi ya, karena saya Kristen dan semua sebagai semua ini salah semua. Aduh, si gagap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, dari mic-nya dulu barusan. Siap, biar semuanya. Menyerang Al-Quran. Iya, Dinda. Masya Allah. Karena Al-Quran ini sebenarnya justru ini penghujat ke Dinda. Kemudian Al-Quran menulis tentang Yesus lewat Isa Al-Masih ini. Menjadi masalah di sini karena Isa Al-Masih ternyata berbeda dengan Yesus. Nah, kenapa berbeda? Yesus dengan Kristus yang keluar dari kubur itu berbeda. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan dulu, kamu diam dulu. Jangan ke Isa alaihi salam. Karena Isa alaihi salam ini kemudian Isa alaihi salam ini adalah manusia yang dimuliakan. Yesus sudah ada berbeda dengan Kristus. Yesus manusia yang dihinakan. Maka tugas kami membersihkan nama Yesus dari Kristen. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu dalam Al-Quran. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada hubungannya dengan itu. Yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu adalah Kristus palsu. Kristus palsu. Kristus palsu yang datang kepada murid-muridnya. Yang datang kepada Petrus, yang datang kepada Andreas, yang datang kepada Yakobus, yang datang kepada Kepas dan seterusnya. Tuhan Yesus ini Al-Quran. Kemudian para injil palsu membuat Injil yang berbeda tentang Yesus ini. Injil berbeda inilah yang diambil oleh Muhammad masuk dalam Al-Quran. Yes, Al-Quran itu sampah. Karena sumbernya sampah gitu. Kenapa tadi itu? Penuh muka lu. Oh, ludah rohani itu rasain. Ludah rohani itu rasain tuh. Ember tinju. Kenapa dilempar, Bang? Dia ngomong sendiri, saudara. Dia kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Mesin ketik peninggalan Belanda. Bang Jibril masih punya tuh Gurunda tuh. Apa hubungannya coba apa hubungannya dengan Nabi Muhammad Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus yang keluar dari kubur? Apa hubungannya? Yesusnya mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun.
Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Kok larinya ke Nabi Muhammad? Ini orang nggak mau belajar ini. Lembutkan hati kalian menerima kebenaran. Jangan egois. Toh kalau kalian ini membela, toh Yesus tidak mengakui kalian. Tidak mengenal kalian. Kalian bermukjizat, kalian bernubuat. Tapi Yesus mengatakan apa? Kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa nggak malu digituin sama Yesus? Nggak malu? Kami datang untuk menolong saudara, lembutkan hati saudara. Dengarkan, kalau ada yang keliru, luruskan. Bang Suma salah. Tidak seperti itu Bang Suma, luruskan. Jangan nyebrang ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran kami sudah final, saudaraku Islam, Kristen, sorry. Kami sudah final. Nabi Isa adalah Nabi yang kami muliakan. Udah final. Kami muliakan. Itu Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Udah final kami. Menyebutnya dengan nama Isa alaihi salam. Beliau tidak dibunuh. Beliau tidak disalib. Melainkan diangkat ke langit. Datang kedua kalinya membawa tanda kiamat. Sudah selesai. Iman kami nggak ada masalah di situ. Karena itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Cuman kami beriman atas kenabian beliau. Sekarang yang bermasalah itu Kristen. Kenapa? Karena Kristen mengajak kami untuk menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Tunggu dulu. Sebelum Anda menjadikan kami Kristen, sebelum kalian membaptis kami, terangkan dulu kepada kami. Kami mau diajak menjadi pengikut siapa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, kami mau diajak menjadi pengikut siapa? Pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Silakan. Ya, silakan saudara Suko. Boleh bertanya, Bang? Boleh. Ini cuman bertanya aja lah, Bang. Iya, saudara, silakan. Gini, cuman mau pengen tahu surganya Islam tuh gimana, Bang? Surganya Islam itu penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Adakah manusia di muka bumi ini tidak ingin berbahagia? Hanya orang gila yang tidak ingin berbahagia. Surganya Islam penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Maka hanya orang yang kekurangan akal yang tidak mau kenikmatan. Hanya orang gila yang tidak mau kebahagiaan. Surganya Islam penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Terus? Iya, soalnya kita pernah dengar-dengar surganya Muslim katanya banyak bidadari ya. Iya, betul. Wow. Kenapa jadi wow? Maksudnya ngapain bidadari di surga? Islam surganya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Jadi bukan hanya bidadari, tetapi seluruh kebahagiaan disiapkan oleh Allah. Segala kenikmatan disiapkan oleh Allah di dalam surga. Sekarang kalau saya disuruh memilih, di surganya umat Islam penuh dengan kebahagiaan. Tetapi di surganya Kristen penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan hal-hal yang kemudian mengerikan. Itu di surganya orang Kristen. Sekarang sebagai orang yang berakal, hidup sebagai seorang Islam di atas muka bumi ini, diperintahkan beramal, berbuat kebaikan. Hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga. Lalu kemudian ketika mati masuk ke dalam surga, alam yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Apa yang salah
Dibandingkan dengan Kristen, hidup di dunia tak ada larangan haram, halal, semua diambat. Lalu kemudian mereka mati, masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Lalu masalahnya adalah konsep surga Islam ini diambil dari agama Zoroaster. Bidadari itu diambil. Tak ada urusan mau diambil dari manapun, tak ada urusan. Itu surga kami. Itu surga kami. Jangan lempar-lempar aja. Itu urusan kami, itu surga kami. Sekarang kita membandingkan. Kalau di surgamu, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tuhan yang cemburu. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Asap mengepul dari hidungnya. Api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Bara api keluar dari dalamnya. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Mending saya di surganya umat Islam penuh dengan kenikmatan. Yang kayak tadi itu apa? Mau ngapain? Hidup dengan keadaan serba api, serba api, serba api. Kursinya pun rodanya api. Bernapas pakai api. Menghembuskan napas yang keluar api. Mata menyala, mulut keluar api. Ini kayak kompor gas 12 sumbu. Siapa yang mau pergi ke surga kayak begitu? Ada naga berperang. Cobalah kau bayangkan di Indonesia ini. Ular naga berperang melawan malaikat. Indonesia bisa bahagia. Indonesia bisa sejahtera. Kalau di atas langit Indonesia perang naga dengan malaikat-malaikat. Ini di surga coy. Dalam kehidupan yang kekal terjadi hal seperti itu. Mending gue tidur sama bidadari. Ya iya dong. Sekarang pilih mana? Duduk bersama, bercengkrama dengan bidadari-bidadari, atau duduk bersama dengan makhluk yang matanya keluar api, napasnya keluar api, kursi rodanya dengan api. Kau suka mana? Kau pilih mana? Coba. Kira-kira kau suka yang mana? Gini bang. Iya. Surga kan suci nih kamu. Tempat suci? Tahu. Makanya bidadarinya bidadari suci. Jangan Anda bayangkan kelakuan-kelakuan orang Kristen di dalam film bokep. Surganya Islam tak begitu. Keren. Oh iya dong. Orang suci bagaimana mungkin mau seperti orang Kristen? Yang menyebabkan lahirnya penyakit AIDS. Yang membuat kemudian anusnya orang itu kena kutil dan seterusnya itu kan dari kalian. Di gereja laki sama laki dibuatnya itu saling tembak anus. Di surga tempat suci. Bidadari-bidadari suci. Mereka kemudian menjaga diri mereka, kesucian-kesucian mereka. Oh masuk di surganya Kristen mau ngapain? Duduk bersama dengan makhluk yang keluar api dari matanya. Asap membumbung keluar dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Siapa yang mau ke situ? Hanya orang dompala, kardoba, dongo yang mau ke situ bang. Ya iya dong. Ngeri, woi, ngeri. Sudah begitu, yang masuk ke surga kita. Kita ini siapa? Kita manusia. Berarti kodrat kemanusiaan kita masih kembali ke surga. Sebagai manusia, duduk bersama dengan makhluk yang asap membumbung keluar dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya. Kebahagiaan apa yang akan terjadi? Itu bukan surga, Cahayu. Itu neraka. Cobalah kau duduk sama ayahmu. Duduk berdampingan. Tiba-tiba keluar asap dari hidungnya. Membumbung. Habis itu mulutnya keluar api.
Manra saya anak buah. Tidak bisa. Maka gunakanlah akal pikiran. Jangan kebencian. Oh di surga ada kemudian bidadari. Ya dibandingkan di kitabmu. Yohanes 21:31. Pesundal-pesundal memenuhi surga. Mending bidadari. Kalau pesundal masuk di dalam surga. Oh udahlah. Kata blender. Bola kaki pun bisa masuk. Kalau pesundal bong, singkong begitu masuk keluar tape. Kalau pesundal, ini bidadari coy. Bidadari. Keren bang surga kalian. Oh Masya Allah luar biasa. Itu baru surga. Kata Yesus begini. Di dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia seluruhnya akan dibangkitkan. Bagi yang berbuat baik akan dihukum, akan diganjar dengan surga. Bagi yang berbuat jahat akan diganjar dengan neraka. Begitu orang Kristen keluar, wah orang baik diganjar dengan kebahagiaan katanya. Dengan kebahagiaan diganjar dengan surga. Tapi masuk surga menggaplek sama makhluk yang keluar api dari mulutnya. Bah, hancur gapleknya kebakar. Baru juga mau makan yang di sampingnya bersin. Keluar api. Hancur sudah. Gimana ceritanya? Baru mau ngomong. Babe mau kemana babe? Baru mau sudah keluar api menyala kayak disiram bensin. Ini apaan rek? Mending di surganya umat Islam. Bang Zuma. Banyak bidadari. Iya dek. Perkenalkan saya bidadari yang disiapkan untuk kemudian mendampingi abang bersama dengan istri abang. Wah keren. Dibandingkan saudara. Kamu dari Kristen. Iya paman. Aku diutus untuk mendampingi kamu. Sini dekat. Jangan paman. Mata anda keluar api. Aku takut. Ini surga apa neraka sih? Ini surga apa neraka? Enggak, aku serius nanya. Ini surga apa neraka coba? Hah? Anda berhadapan dengan makhluk yang membumbung asap keluar dari hidungnya. Coba. Seperti knalpot racing keluar hidungnya asap. Narik hidung, narik asap. Keluar hidung, keluar asap. Gimana ceritanya? Belum lagi dia ngomong. Keluar api menjilat dari mulutnya. Bah, janganlah saya ke surganya Kristen. Na'udzubillah 7 turunan. Ngapain ke sana coba? Hah? Ngapain? Jangan terlalu jauh. Seekor sapi yang Anda pelihara keluar asap dari mulutnya, keluar api menjilat dari mulutnya. Ente mau pelihara? Mau? Mau pelihara sapi yang keluar api dari mulutnya? Api yang keluar. Terbakar rumah. Terbakar, kandang kambing, kandang babi terbakar semua sama sapi. Dengan kata lain, yang Anda maksud surga itu sebenarnya adalah neraka jahanam. Boleh tanya satu lagi kak? Iya. Oke. Keo. Nih. Kalau boleh tahu bang, ini cuman bertanya aja ya. Iya. Kalau ada ayat dalam Al-Quran. Cepat Belanda keburu lewat. Tentang sunat bang. Ada kak? Bertanya aja lamanya minta ampun. Apa bang? Adakah ayat dalam Al-Quran tentang sunat? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Aku wahyukan kepada Nabiku Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Apa agama Ibrahim yang lurus ini? Millah. Millah itu apa? Sunnat. Anda boleh lihat di dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit
Brit itu perjanjian, millah itu adalah sunnat. Berarti kalau berbicara millah Abraham, berarti berbicara mengenai tradisi keagamaan Abraham, salah satunya itu adalah sunnat. Gurunda izin. Gurunda. Siap. Teleponnya diangkat dulu, Arjen. Sunat itu perintah Tuhan, perjanjian kekal Tuhan. Ketika tidak ada orang yang melakukan perjanjian kekal Tuhan, bunuhlah orang yang tidak bersunat itu, karena dia melanggar perjanjian kekalku. Nah, salah satu perjanjian kekal Tuhan antara Abraham dan semua keturunan-keturunan sampai turun-temurun. Halo. Ya, halo. Gimana Tri Bang? Sunat itu perjanjian kekal Tuhan, Bang. Bunuhlah orang yang tidak bersunat karena dia melanggar perjanjian kekalku. Nah, ini kan salah satu perjanjian kekal Tuhan antara Abraham, ya kan? Dan sampai semua beribu-ribu keturunannya sampai turun-temurun. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Bang Suko katakan bahwa itu hanyalah tradisi, nah, bagaimana di firman Tuhan yang teman-teman Kristen percayakan sebagai wahyu atau sebagai perkataan Tuhan, tapi Bang Suko sendiri tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Kalau kami orang Islam mengikuti milah daripada Ibrahim alaihissalam, diperintahkan sunat, kami bersunat. Diperintahkan jangan makan babi, kami gak makan babi. Diperintahkan jangan mabuk, kami gak mabuk. Ya kan? Nah, artinya berarti kalau misalnya makhluk macam lele apa kan nggak perlu makan kan? Bang, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan yang mana yang harus kita makan dan mana yang tidak. Salah satunya adalah babi. Babi itu diharamkan. Ya kan artinya kalian ikut hukum Taurat kan? Kenapa? Iya, tunjukin dulu dalilnya, Bang. Tunjukin dulu dalilnya. Apa itu? Dalilnya ditunjukin dulu. Dalilnya. Apa ini? Apa? Dalilnya ditunjukin dulu, bro. Dalil apa? Dalilnya. Dalil apa? Dalil apa, Bang Nathan? Kami orang Islam diharamkan, berarti dilarang untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Ya, salah satunya adalah babi. Orang Islam mengikuti itu semua. Nah, pertanyaannya nih, seperti yang dikatakan oleh Bang Suko. Bang Suko tadi mengatakan bahwa itu tradisi. Tapi kemudian ini tertulis jelas di dalam Bible. Nah, pertanyaannya, kalau tertulis di dalam Bible, kenapa tidak diikuti? Kalau dengan alasannya bahwa itu adalah perjanjian-perjanjian lama, loh itu perjanjian kekal Tuhan kok. Ya kan? Dan jelas di situ. Nah, silakan Bang Suko. Enggak, cuma itu aja lah, Bang. Apa lagi? Bang Nathan mungkin mau bertanya, Bang. Apa? Abang Nathan mau bertanya mungkin. Lindy. Ya, silakan. Silakan. Nah, kenapa diam ini? Ini Linda ini Islam atau Kristen Linda ini?
Linda monitor. Bang Nathan, silakan Bang Nathan. Baik, terima kasih ya. Saya ingin tanggap sedikit dulu tentang surga Islam ini yang tadi disebutkan tadi itu. Kasihan, jangan langsung turunkanlah. Bang Nathan, silakan Bang Nathan. Tanya Bang. Silakan Gurunda. Bang. Ya, sudah sampai mana tadi? Itu Gurunda sampai di pengharaman bangkai daging babi dan tentang sunat tadi. Silakan Fadol Gurunda. Iya, kalau di Islam perintah sunatnya tadi sudah ya. Ketika berbicara mengenai millah, berarti berbicara mengenai ajaran. Ajaran Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu tentu orang Kristen pun tahu. Salah satunya adalah mengajarkan keturunannya untuk bersunat. Kemana-mana lagi Bang? Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran tersebut. Salah satunya perjanjian millah. Brit millah. Perjanjian sunat. Silakan. Aduh. Coba tunjukin dalilnya di mana itu yang suruh kalian sunat di mana? Itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Coba baca dulu. Coba buka. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Agama artinya ajaran. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah perjanjian kekal kepada keturunannya, yaitu sunnat. Makanya disebut dalam tradisi Yudaism Brit millah. Brit perjanjian millah itu sunnat. Nah, di sini diterangkan kemudian dalam Al-Quran anittabi'a millah. Begitu, saudara. Nah, ada nggak perintah kemudian untuk jangan bersunat? Siapa yang Kristen ikuti untuk jangan bersunat? Silakan. Halo Bang. Biarkan saudara Nathan dulu untuk menjawab. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memerintahkan sunat. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad memerintahkan kemudian ikut millah Abraham atau Ibrahim. Sama antara perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, perintah yang datang kepada Nabi Muhammad sama, yaitu sunat. Nah, sekarang perintah untuk tidak bersunat, perintah untuk tidak bersunat itu datang dari mana? Jawab. Jangan disamakan kita. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Saya tidak menyamakan, tapi memang sama. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sama. Kalau lainnya sudah ya Bang. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang memerintahkan Aliteng tidak bersunat? Jawab. Jawab. Silakan. Apa? Silakan apa yang disilakan? Jawab. Halo. Siapa yang memerintahkan Kristen untuk tidak bersunat? Silakan. Ada kita yang namanya kajian itu.
Nggak ada yang kenapa? sunat kita di sana bang, di sini bang. Siapa yang Nggak ada kita. memerintahkan Kristen untuk tidak bersunat? Ada di Alkitab kita ini kita baptis saja udah kita. Jangan Pertanyaan utamakan saya sunat. ulang. Siapa yang melarang Kristen untuk tidak bersunat? Paulus. Nggak ada kita itu. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 2 nomor 21. Barang siapa yang mengharapkan kebenaran dari hukum sunnat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum sunnat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, Paulus mendapatkan perintah untuk tidak bersunat ini dan mengatakan hukum sunat itu bukanlah sebuah kebenaran, itu dari mana? Jawab. Please. Jawab. Nggak ada kita di sini bang, nggak ada kita. Goblok. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan bahwa hukum sunat itu bukanlah sebuah kebenaran? Nggak ada kita sunat di sini bang, nggak ada. Galatia 5 nomor 4, Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 2. Lain juga kitabnya kamu tuh. Coba kamu baca Galatia 5 nomor 2. Kamu bang, lain juga kitabnya kamu. Saudara, coba Anda baca Galatia 5 nomor 2. Beda bang, beda. Coba Anda baca Galatia 5 nomor 2. Beda kita nih bang, beda agama. Biar kita beda, tetapi saya meminta Anda membaca Galatia 5 nomor 2. Apa kamu ini? Bacalah itu Galatia 5 nomor 2. Susah kali kau. Diajak jadi manusia berat. Halo Bang Juma. Halo. Iya, halo. Saya mau nanya Bang. Iya. Ini pasien semua ini yang naik. Iya. Kalau Yesaya 29 ayat 12 itu apa menceritakan nubuatan Nabi Muhammad Tuhan? Gimana? Yang Yesaya berapa? Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, apakah itu nubuat Nabi Muhammad? Kalau ini kita lihat Yesaya 29, ini bercerita tentang Bani Israel, Yehuda, dan juga zaman Hezekia, Yotam, dan seterusnya. Tidak bercerita tentang Nabi Muhammad. Akan tetapi, kalau kita melihat narasi yang ada di dalamnya, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan bacalah ini, maka orang tersebut akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Apakah ini digenapi oleh Nabi Muhammad? Jelas, itu tak diragukan lagi. Tapi mungkin ini bukan untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, kalau ini bukan untuk Nabi Muhammad, lalu untuk siapa? Untuk siapa itu Bang? Kalau saya melihat narasi yang ada di dalamnya, itu hanya ada digenapi oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, ya silakan. Lalu untuk siapa? Saya juga sama, pasti yaitu Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Di ayat lainnya juga kan seorang penolong lain yang akan memuliakan aku. Itu juga Nabi Muhammad juga itu kan. Iya. Terus kenapa Anda masih Kristen? Ya,
Mau belajar tentang Islam dulu, Bang. Oh, Anda dari mana? Katolik? Katolik. Iya. Coba kau baca dulu doa salam Maria. Buat apa? Tapi coba dulu, jangan kau tampilkan kebohongan di sini. Gereja mana lu? Coba dulu kau bacakan dulu doa salam Maria. Bukti Orang kalau salam Maria itu siapapun bisa Tunggu baca dulu, itu, Bang. Bang, diam dulu. Abang kalau memang pembohong, abang lindungi di Aduh, komal abang gimana ini, sih? abang salah. Setiap oten kalau Buktikan ada yang dulu. salah, pasti kepanasan nih iblisnya. Bukan, kan orang buktikan dulu David, buktikan dulu, baru kita orang percaya kamu itu Katolik. Gak sopan. Oke, coba buktikan kamu Katolik. Salam Maria. Kau cuma nggak beres nanti kau malam ini. Kau Penuh tampilkan di rahmat. sini orang pembohong. Tuhan Dia bilang dia Katolik, besertamu. itu aja nggak tahu. Terpujilah engkau di Kalau antara kau Katolik lah kau wanita, dari sekarang Juma. Iya. dan terpujilah buah Semoga tubuhmu. malam ini, Yesus, malaikat Gabriel datang Santa mendatangimu, Maria, mengantarkan kamu. Iya. Bunda Yang ditanya Theos, siapa, kau pula yang jawab. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang Itu kau udah sesat kau. dan Udah lari. waktu kami mati. Stop dulu, stop dulu. Itu Kau undang doa pula salam penipu di Maria. sini ya. Si David. Kau ajari dia kan. Enggak, Dia mau dia googling ngaku mungkin itu. Katolik. Biar ku dengar dulu nanti kalau dia Dia ngaku membacakannya. Katolik. Iya. Kenapa kamu yang panas? Loh, kau penipu, kau hadirkan di komalmu, berarti kau penipu juga kau. Lah, Jangan kau saya cerita nggak ada agama urusan. Ya makanya Saudara diam kau, David, biar dulu aku ngetes dia. Saudara David, benarkah Anda adalah seorang Katolik? Aduh, udahlah. Turunkanlah kau sama-sama penipu kau dua ini. Ya udah gua turunkan Ya, kau Katolik panas ya. Gereja Kristus Serang Banten, Bang. Kenapa? Katolik Gereja Kristus Raja Serang Banten. Oh, dari sejak kapan Katolik? Besok? Dari sejak lahir. Dari sejak lahir. Tapi kenapa tadi diminta untuk membaca Maria Salam Doa, Anda nggak baca? Ya buat apa? Supaya beliau yakin kalau Anda Katolik. Nggak perlu lah. Jadi bagi Yesus, bagi Anda Yesus itu siapa? Ya kalau sekarang sih masih ambigu, Bang. Ada yang bilang Tuhan. Soalnya kan hanya ada Allah saja, itu Bapa. Terus Hanya Yesus ada sendiri? Tuhan. Yesus juga Tuhan. Yang Anda ibadahi, yang Anda sembah siapa? Bapak. Bapak, bukan Yesus. Kan itu sama-sama itu, Bang, sama. Oh, jadi Yesus juga adalah Tuhan. Iya. Nah, ini bukti kalau beliau ini Katolik. Seorang Muslim, sehina-hinanya dia dalam pandangan agama Islam, serendah-rendahnya, tidak akan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini dia sudah akui Yesus Tuhan, berarti ya jelas beliau bukan seorang Muslim. Nah, kalau misalnya ada orang Katolik, ada orang Protestan yang kemudian belajar tentang nubuat dan itu kemudian didudukkan sebagai Nabi Muhammad, ya karena memang faktanya begitu. Siapa Nabi di antara orang Kristen yang diberi kitab lantas mengatakan aku tidak bisa membaca? Adakah? Ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Siapa kemudian yang datang dengan membawa misi keselamatan sebagaimana agama yang dibawa, yaitu salam, Islam, salam, selain daripada Nabi Muhammad? Apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Kristen ini menolak, berarti Kristen harus menghadirkan siapa yang kemudian diberi kitab
lalu mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu kitab termaterai loh. Artinya tidak semua orang bisa membaca kitab tersebut. Kitab itu sudah 1400 tahun silam berada di tengah-tengah kita. Tapi banyak manusia biliaran, manusia tidak bisa membacanya karena termaterai. Oke lah, mungkin bukan Nabi Muhammad. Tapi boleh tidak saya minta tolong pada saudara-saudara Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Dan akan terjadi David itu Juma. Dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, siapa nabi yang dimaksud yang sama seperti Musa yang menjadi pembasmi kejahiliaan ini? Nabi mana itu? Nabi Arab. Ah, tuh pintar. Ikuti saya abangku. Asyhadu. Bang. Ya. Ya. Kenapa Allah itu tidak memberikan kitab Al-Quran itu dari Nabi Adam gitu? Kenapa Nggak bisa. terakhiran? Kalau Al-Quran diwahyukan dari sejak Nabi Adam, maka tak ada manusia yang selamat sampai kepada abad ke-7. Kenapa? Hukum-hukum di dalam ajaran agama Islam itu sangat berat. Sedangkan pada zaman Yesus aja, Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu di abad 1 loh. Bagaimana sebelum Masehi? Nabi Adam lagi mau diajarkan Al-Quran, mati meja. Bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam bisa menjalankan syariat Islam yang begitu sempurna, yang begitu kompleks? Gak bisa. Diperintahlah kemudian Nabi Adam alaihissalam untuk sholat 5 kali sehari semalam. Diperintahlah kemudian Nabi Adam alaihissalam untuk berhaji. Gak bisa bang. Gak bisa, belum. Yesus aja mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Begitu. Maka tepat waktunya, ritmenya, ketika Allah sudah menyempurnakan semua kehidupan manusia, maka diutuslah hukum-hukum penyempurna ini. Makanya dari abad ke-7, ajaran Islam itu sudah bisa terrealisasi dari zaman ke zaman, dimanapun itu berada. Begitu saudara David.